Hai teman-teman, Ivan di sini. Hari ini kita akan syuting video keren. Mobil masa depan versus mobil masa lalu. Wow, keren! Penasaran mobil tahun 2000-an seperti apa? Tahun 2000-an itu terlalu baru. Kita akan melihat mobil dari tahun 1960-an. Wow, itu lebih keren lagi. Khusus untuk kalian, kita akan membandingkan kedua mobil ini dari karakteristik terpenting. Kapasitas, akselerasi, kenyamanan, dan lainnya. Ayo, apa mobil pertama? Mobil pertama adalah mobil modern. Ayo pergi. Tunggu. Kita tidak perlu pergi kemanapun karena mobil masa depan sudah ada di sini. Lihat ini. Wow, ini adalah Cybertruck. Keren sekali. Besar sekali. Lihat ini. Wow. Ivan, apa ini nanti rusak? Mobil masa depan tak rusak. Mobil ini dirakit tahun 2025. Terbaru, paling mutakhir. Wow, mobil ini seperti raksasa di jalan. Mari kita mulai dengan mengukur dimensi monster ini. Baiklah, jadi titik awalnya di sini dan sekarang kita mulai. Sepertinya 4,5 meter. Baiklah teman-teman, panjangnya itu 5 meter, 70 cm. Wow, panjang sekali. Wow, lihat roda ini. Tingginya sepinggangku. Ivan, knalpotnya mana? Apa maksudmu knalpot mobil ini listrik? Listrik, pakai baterai. Berapa baterai yang perlu? Tapi ini jenis baterai yang berbeda. Tunggu, jadi suaranya senyap juga? Ya, nanti kita cek pakai pengukur kebisingan. Baik teman-teman, kita sudah di lokasi mobil masa lalu kita. Di mana? Ini dia. Tapi sebelum ke sana, aku baru tahu kalau 52% subscriber channel kita itu cewek, 48% cowok. Aku bingung kenapa kita biarkan cewek-cewek menang. Guys, segera subscribe channel ini. Ayo, kita bisa mengalahkan mereka. Jangan dong, ayo para cewek, jangan mau kalah. Ayo, tekan tombol itu. Kita pasti bisa. Para cowok. Dan cewek. Kembali ke mobil masa lalu. Oke, ini Chrysler 300 Convertible tahun 1966. Wah, tua banget. Iya, setuju. Kelihatannya sangat kuno. Ya, kalian takkan mengerti. Mobil ini luar biasa, menakjubkan, begitu stylish dan juga retro. Bukan stand, cuma mobil tua. Antik. Oke, paham. Ini antik, tapi apa masih berfungsi? Ya, tentu bisa. Lihatlah teman-teman, betapa besarnya roda-roda ini. Mari bandingkan dengan Cybertruck. Oke, mari kita mulai. Alright. Maria, tolong pegang ini. Ayo, warnanya sungguh indah. Jadi panjangnya 5 meter, 35 cm. Wah, sedikit lebih kecil dari Cybertruck. Sekarang ayo kita cek tingginya. Menurutku sekitar 142 cm. Oke, sekarang kita akan ukur seberapa senyap mobil ini. Aku punya aplikasi di ponselku ini yang akan kita gunakan untuk itu. Mari masuk. Oke, mesinnya sudah hidup. Aku tak bisa mendengarnya, tapi kita tetap harus periksa. Ivan, tesnya gagal. Maaf. 34,5 desibel, cukup bagus. Mobil ini luar biasa, pasti raungannya seperti binatang buas. Baiklah kalau begitu, ayo cek knalpotnya. Waktunya tes kebisingan. Cybertruck hening sekali. Mari kita tes seberapa hening mobil ini. Ini aplikasinya. Ayo, masuk. Apa? Tidak bisa dibuka? Cukup tekan tombol ini. Oh, aku tidak melihatnya. Oke. Astaga, mobil ini benar-benar sangat berisik. Ini sungguh luar biasa keren dan mengagumkan. Suaranya jauh lebih menggelegar dan keras dibandingkan dengan Cybertruck yang sempat kita uji coba dan bandingkan sebelumnya. Ini benar-benar jauh lebih bising. Ini mobil yang sangat berisik. Itu baru mesin. Aku tidak dengar suaraku. Apa? Kalian tidak mengerti? Dengar suara mobil ini? Luar biasa. Wah, teman-teman, lihat interior ini. Ini benar-benar mobil masa depan. Apa mobil ini bisa terbang ya? Tentu saja tidak, Stanley. Lihat panorama indah ini. Aku bisa duduk di sini dan melihat bintang di malam hari. Kamu bisa mengontrol semuanya dari panel ini. Ini adalah otak mobilnya. Apa saja fitur kerennya? Bentar. Lihat ini, kentut sesuai permintaan. Apa itu, Stanley? Bukan aku, itu kamu. Apalagi? Sketsa. Mari kita lihat. Subscribe. Ayolah, bahkan Cybertruck menyuruh kita subscribe.
sekarang kalian harus subscribe. Ayolah, kamu bahkan bisa buka bagasi dari sini. Keren sekali. Wah, apa lagi yang bisa dilakukannya? Wah, kita bahkan bisa nonton YouTube di sini. Aku masih belia. Bisa tebak video apa? Tulis di komentar. Oke, tes kebisingan sudah selesai. Sesuai namanya, ini mobil convertible, atapnya bisa dilepas. Lepas sekarang. Astaga, ini luar biasa. Nggak mungkin. Aku mulai suka mobil ini. Hey, kita bisa melambaikan tangan dengan leluasa di udara. Lagu Country Road, Take Me Home ini sungguh tepat untuk momen seperti ini. West Virginia. Baiklah, mari kita jelajahi interior mobil ini. Ada apa di sini? Penyimpanan. Banyak sekali penyimpanannya. Wah, dan di sini ada lagi. Coba bayangkan, si cantik ini dibuat tahun 66. Lakukan gagangnya, peleknya, setirnya, semuanya. Setuju. Dan perhatikan betapa luasnya ruang ini. Dan ada banyak sekali tombol. Sementara Cybertruck hanya punya satu layar besar. Mana tombol jendela? Cara bukanya? Tidak ada tombol untuk jendela di mobil antik, Maria. Kamu harus memutar ke bawah. Lihat. Sederhana sekali. Wah, kelihatannya seperti alat olahraga. Bagaimana dengan AC-nya? Apa ada? Baik kita periksa tombol-tombol ini. Ini adalah radio. Saya rasa mobil ini tidak dilengkapi AC. Sudahlah, kita tak beratap jadi tak perlu. Maria, kurasa aku menemukannya. Ini AC-nya, karena ada tulisan awarmi dan panahnya. Ada banyak tombol dan mode, tapi tidak ada tulisannya. Aku tidak tahu cara menyalakannya. Lagi pula tidak berfungsi. Kalian tidak mengerti. Ini klasik. Kamu harus rasakan mobilnya. Jangan cuma baca tombol. Ya, yang jelas, ini nyaman sekali, seperti duduk di sofa. Sofa yang sangat besar. Itu mengingatkan pada uji kapasitas. Mari kita lihat Cybertruck ini bisa memuat semua maneken ini, ditambah kita. Ayo berangkat. Oke? Masukkan mereka. Buat mereka terlihat seolah duduk. Oh, aku mau manekenku. Ayo. Oh, memang sedikit sempit, tapi kurasa ini bisa muat. Kita semua muat. Tes kapasitas lulus. Ayo kita lihat berapa banyak maneken yang muat di mobil ini. Oke, Stan. Ayo kita coba. Oke. 4 di depan. Mobil ini besar, bisa jadi rumah. Aku yakin bisa muat 30 orang, satu di belakang. Bagaimana kita? Iya, kita muat. Aduh, susah masuk Stan. Ya, aku sih muat-muat aja di depan. Iya sih, kurasa cukup 6 orang. Aku juga bisa duduk di sini dan merasa seperti raja. Ini lebih muat dari Cybertruck. Stan, kamu bias mobil tua. Bagaimana jika kita cek bagasinya? Oke, buka. Bagaimana membuka bagasi? Aku tidak tahu, Stan. Tidak ada tombol. Mirip lubang kunci. Oh ya, pas aku terima mobil ini, dikasih kunci khusus untuk buka bagasi. Oh, Aku lupa. Coba lihat saja sound systemnya. Wah, gila sekali. Ini luar biasa. Kita punya beberapa bendera di sini. Ayo kita pasang di mobil. Baiklah. Ayo kita kembali ke dalam. Wah, mobil ini sebenarnya cukup keren. lihat kan? Bukan cuma mobil, tapi sebuah mahakarya. Jadi terpikir mau musik di mobil ini. Cara sambungkan ponsel, pakai Bluetooth. Ini mobil antik tahun 1960-an. Mana mungkin ada Bluetooth? Bluetooth tak ada di 1966. Ponsel belum ada. Radio sepertinya tak berfungsi. Kuharap mobil ini setidaknya bisa jalan. Bukan, jadi kita tak perlu mendorongnya. Hanya ada satu cara untuk tahu. Hei, pengemudi, nyalakan mesinnya. Lihat, ada kaca spion. Oh, wow. Ah, siapa itu? Oh, aku lupa. Dia sopir kita hari ini. Astaga, Cepat sekali. itulah akselerasinya. Ya Tuhan, aku kaget. Cepat! Ini sangat menakjubkan. Cybertruck ini juga punya parkir otomatis. Ayo kita coba. Tidak melakukan apapun, tapi mobilnya sedang bergerak. Semoga saja tidak akan menabrak. Dengan sendirinya. Parkirnya jadi sempurna. Nice. Bagus, Cybertruck. Tak tahu ada mobil sepintar ini. Teman-teman, siapkah kalian melihat mobil ini melaju? Tentu, ini takkan terlupakan. Ayo lihat kemampuan si cantik ini. Pak sopir, tancap gas. Ya. Oh, dengarkan itu.
Mobil ini sudah berumur 60 tahun, tapi cara mengemudinya sungguh luar biasa, kawan. Benar-benar seperti mobil antik yang masih perkasa dan tangguh. Oke, ya, mobilnya bisa jalan, itu bagus, tapi agak kaku. Iya, aku tidak percaya mobil ini berumur 60 tahun dan masih berfungsi. Kau tahu, aku harap bisa beli mobil seperti ini. Ngomong-ngomong, mobil masa depan butuh waktu 20 jam sampai terisi penuh karena mobilnya bertenaga listrik. Mari kita lihat seberapa cepat mobil ini dapat mengisinya. Kurasa ini akan terisi jauh lebih cepat daripada Cybertruck. Ya, sama. Aku rasa ini akan jauh lebih cepat. Mari kita buka ini. Oke, kita letakkan corong ini, lalu kita isi saja sampai penuh. Berat sekali, tapi jauh lebih cepat dari Cybertruck. Iya, aku rasa itu sudah cukup. Baik, Bagus. dan kalian semua sudah selesai. Begitu cepatnya proses ini. Tutup ya. Oh, aku lupa tutupnya. Nice. Secepat itulah mengisi mobil ini. Cium ini. Persis 1966. Wow. Sebenarnya ini hanya bensin. Jangan cemas. Maria, waktunya penutup. Ayo, mari diskusi. Baiklah teman-teman, jadi kami sampai pada kesimpulan bahwa hasilnya seri. Kedua mobil ini luar biasa. Keduanya punya kelebihan dan kekurangan. Aku pribadi pilih mobil lama. Tidak, aku pilih mobil masa depan. Cybertruck jauh lebih baik. Nah, itu terserah kalian. Komentar di bawah mobil mana yang kalian suka. Sekian dari kami. Dah. Sampai jumpa. Hai teman-teman, Ivan di sini dan hari ini kita akan bermain sesuatu yang disebut mobil $1 versus mobil $1 juta dan 3 mobil sudah dipersiapkan untuk kita. Ayo kita mulai dan lihat siapa yang mendapatkan masing-masing mobil. Kita akan menentukan pemenangnya lewat balapan. Dengan apa? Dengan waktu. Like video ini kalau kalian suka aktivitas ekstrem. Jadi sekarang mari kita tentukan siapa yang dapat mobil mana. Aku harus dapat yang $1 juta. Aku coba yang ini saja. Aku dapat yang $100.000. Jangan lupa subscribe. Apa yang aku punya di sini? Mobil $1 juta. Ayo berangkat, bro. Lihat apa yang aku dapat $1. Aku penasaran bakal dapat apa di bawah $1 itu. Tapi gimana? Kita nggak punya SIM. Itu tantangannya hari ini, cari sopir atau apalah gitu. Mobil $1 itu kayak apa sih? Itu dia, Edward. Itu mobil $1-mu. Itu bahkan bukan mobil, apa-apaan? Ya ini dia. Ini sama sekali bukan mobil, nggak adil nih. Aku nggak sabar lihat mobil $1 juta kok. Ayo siap-siap bareng aku, guys. 3, 2, 1. Hah? Ini mobil super cool. Tunggu, ini apa? Oh, sertifikat sewa mobil mewah buatku. Mobil $1 juta. Emang gini rencanaku, jadi aku bisa pilih mobil sendiri. Ayo jalan. Mobilku seharusnya ada di sini. Ayo kita cek bareng. Duh, aku semangat banget. Oh, wow. Aduh, nggak sabar lihat bagian dalam mobilku. Oh, wow. Aku siap banget buat balapan ini. Pasti menang deh. Aku lapar banget. Ingat, nggak boleh makan sebelum balapan. Jadi aku harus buru-buru ambil sandwich dulu. Apa ini? Gimana aku bisa balapan pakai ini? Apa ini cuma roda sama kardus? Gimana aku muat di mobil ini? Coba deh aku rakit dulu. Ini susah banget. Gimana caranya aku bisa selesaiin ini? Kayaknya ini pintunya. Lihat deh, petunjuknya ribet banget. Hasil akhirnya harusnya kayak gini. Mungkin mobilnya nggak seburuk itu, tapi bikinnya ribet banget. Tapi kalau memang sepadan, ya udah, lanjut aja. Waktuku udah nggak banyak. Oh, hai Edward, mobil ini beneran kayak mobil $1 juta. Aku udah kebayang kamu nyetir ini. Aku nggak butuh sopir buat nyetir mobilku. Loh, apa dia ambil rodaku? Guys, ini bahkan udah nggak $1 lagi. $0,99. Gimana aku bisa nyetir? Sekarang cuma ada 3 roda. Semua hasil kerjaku hilang. Aku nggak sabar mau lihat mobil $1 juta ku. Tunggu, di mana ya? Maaf, apakah Anda tahu di mana mobil $1 juta saya? Tunggu. Aku beneran punya mobil $1 juta. Terus mana amplopku? Ini apaan? Oh, dia di sini. Astaga, kamu ngagetin aku, bro. Hai,
Wah, itu agak kasar ya. Oh, itu Tomaso. Hai bro, gimana kabarnya? Oh iya, baik kok. Aku udah pilih mobil dan sopirnya. Aku bakal menang hari ini kalau kamu. Aku juga baik. Ngomong-ngomong, kamu di mana? Maaf, sinyalnya jelek, nggak bisa nelpon kamu. Rencana aku berantakan banget. Aku nggak punya mobil, nggak ada sopir juga. Aku mau pergi aja deh. Wait a minute. Ya udah kelar, aku baru setengah jalan, bakal kalah nih. Gimana ini? Aku nggak punya sopir, baru nemu mobil. Aduh, aku butuh orang nih. Permisi, kamu punya SIM dan udah dewasa kan? Iya, iya. Aku butuh sopir, bisa bantu nyetirin mobil aku? Nyetirin mobilmu? Iya, tolong ya. Oh, oke. Aku lagi buru-buru, ayo ke sana aja. Oke. Ke sana. Udah telat banget ini. Di mana tempat sewa mobilnya? Oh, itu dia di sana. Kayaknya yang ini nggak terlalu cepat. Favoritku sih Ferrari yang ini. Ayo kita cek. Ayo masuk. Lihat semua ini. Kayaknya mobil ini kenceng banget. Kayaknya aku mau ambil yang ini. Itu apa ya di sana? Astaga, ini apa? Aku lebih suka yang ini sih. Saya ingin melihat bagian dalamnya. Lihat ini. Ini terlihat seperti peluru. Saya pikir saya akan ambil yang ini. Dengan mobil ini saya pasti bakal menang. Tomaso, Edward, maaf ya. Sentuhan terakhir. Sama persis kayak modelnya. Oh iya, aku lupa. Balapannya tinggal 17 menit lagi. Oke, aku rasa aku sudah siap. Ayo kita mulai. Sampai jumpa. Jadi mobilku sudah ada di sini, di posisinya. Dan balapan sebentar lagi akan dimulai. Tomaso dan Edward sedang menuju ke sini, tapi aku punya masalah. Aku belum punya pengemudi. Kita lihat nanti hasilnya. Itu Tomaso, bukan. Lihat mobilku. Oh, wow. Mobilmu juga keren. Iya, tapi mobilmu jauh lebih keren, itu Lambo. Aku nggak sabar lihat mobil Edward keluar dari kotak itu. Tapi aku punya masalah, aku belum punya pengemudi. Aku punya pengemudi. Ayo tunggu Edward dulu baru mulai balapan. Oh, Pak. Berhenti. Lihat, aku punya mobil di sini. Aku lagi ikut balapan dan butuh banget pengemudi. Ayo masuk ke sini. Cepat, aku butuh pengemudi. Masuklah. Semoga kamu tahu cara mengendarai ini. Aku nggak tahu ambil ini. Terima kasih banyak, makasih banget. Aku dapat pengemudi. Kamu nggak bisa asal ambil orang di jalan buat nyetir Lambomu. Kita lihat saja nanti. Oh, Edward, kamu sudah datang. Kayaknya mobilmu kehabisan baterai. Kita lihat nanti soal itu, Ivan. Sekarang bersiap untuk balapan. Dan kita akan lihat mobil mana yang paling keren. Kita akan ke sana, ke garis finish. Kita lihat siapa yang punya mobil paling keren. Aku bakal menang. Tidak, aku yang akan menang. Aku punya mobil tercepat. Ayo mulai, aku punya pengemudi profesional di sini. Saatnya pasang sabuk pengaman. Aku sangat percaya diri. Aku pasti menang karena aku punya pengemudi, jadi... Ayo jalan, aku akan menang. Seriusan nih? Ya ampun. Aku merasa bakal kalah sekarang. Ayo jalan. Tunggu apa? Kenapa kita cuma diam saja? Baterai lemah, gimana saya mau jalan? Tidak. Ayo. Baterai lemah, maaf. Run. Sepertinya aku menang. Mobil-mobil lain bermasalah. Lihat, mobil ini yang paling oke. Sudah kubilang aku pasti menang. Aku nggak percaya ini terjadi. Aku cuma diam di sini, sementara Edward menikmati garis finish. Aku nggak percaya Edward berhasil kayak gini. Saat dia lari ke garis finish, kita cuma diam di sini nggak ngapa-ngapain. Aduh, ayolah. Aku dan Tomaso cuma berdiri di sini. Mobil seharga $100 ini aja bisa ngalahin Lamborghini dan Tesla. Jadi teman-teman, makasih sudah nonton video ini. Di balapan ini, Edward menang atau lebih tepatnya kakinya yang cepat. Tapi aku janji, nanti setelah beberapa tahun kita bakal punya SIM dan bisa coba mobil-mobil ini beneran. Jangan lupa subscribe, tekan lonceng biar nggak ketinggalan video baru dari aku. Sampai jumpa. Sampai jumpa.